Halo, ketemu lagi di video terbaru gue. Kali ini entah nyasar atau enggak, gue sudah ada di kawasan Pantai Indah Kapuk, tepatnya di area Pulau Reklamasi atau Pulau Maju begitu. Ya, ini untuk pertama kalinya gue mendatangi kawasan Pantai Indah Kapuk ini dengan angkutan umum. Lebih tepatnya gue naik Transjakarta rute 1A yang berangkat dari Balai Kota menuju kawasan Pantai Indah Kapuk ini ya. Jadi memang per bulan Oktober ini layanan rute 1A yang awalnya mengakhiri perjalanan di area Fresh Market PIK itu diperpanjang sampai ke area Pantai Maju. Sebenarnya tadinya gue mau naik sampai ke Pantai Maju, cuman karena ragu, baru pertama kali main ke Pulau Reklamasi ini, jadi akhirnya tadi ikut penumpang terakhir turun di area Peak Kids Club ini. Jujur gue nggak tahu ini posisinya di sebelah mana, tapi ya udahlah, hitung-hitung sekalian jalan-jalan pagi begitu. Sekali-sekalinya main ke ujung paling utara Jakarta ini. Oke deh, kira-kira mau tahu seperti apa cerita perjalanan naik Transjakarta rute 1A dari Balai Kota menuju titik paling utara yang dilayani oleh angkutan umum di ibu kota ini. Ikutin terus cerita perjalanan gue kali ini ya. Pagi itu gue memulai perjalanan dari halte Monas. Dari awal keberangkatan di Balai Kota dan saat tiba di halte Monas, bus rute 1A terpantau kosong. Namun begitu bus berangkat meninggalkan halte Harmoni, bus mulai dipenuhi oleh penumpang yang rata-rata turun di area Pantai Indah Kapuk. Rute 1A ini bisa dibilang sebagai rute yang hybrid, karena rute ini melayani pemberhentian baik di halte BRT maupun halte-halte pinggir jalan atau non-BRT. Dari Monas sampai kota misalnya, rute 1A ini melayani pemberhentian di seluruh halte BRT Koridor 1. Pelanggan yang terhormat, saat ini Anda menuju halte tujuan akhir rute Blok M Kota. Halte Kota. Sebelum meninggalkan bis, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Yap, nggak cuman sharing tempat pemberhentian saja, tetapi ternyata untuk pengumuman halte pun rute 1A ini berbagi announcement dengan Koridor 1. Sehingga menyebutkan halte kota sebagai halte pemberhentian terakhir dari Koridor 1. Nah iya, bisa dilihat juga ini di sepanjang jalan Gajah Mada / Hayam Wuruk sedang dilakukan konstruksi pembangunan MRT Jakarta fase 2 yang menghubungkan stasiun Bundaran HI dengan stasiun kota yang rencananya akan dibangun di titik ini. Selepas halte kota, rute 1A ini kemudian masuk ke jalur koridor 12 dan melayani 3 pemberhentian BRT yang ada di koridor ini, yaitu halte Kali Besar Barat, halte Bandungan Selatan, dan terakhir halte Penjaringan yang juga bersinggungan dengan rute koridor 9. Selepas halte Penjaringan, rute 1A keluar dari jalur BRT, walaupun masih sempat bersinggungan dengan rute koridor 9, termasuk melayani satu pemberhentian non-BRT yang posisinya tepat berada di seberang halte BRT Pluit, yang menjadi halte terakhir dan halte pertama dari
Koridor 9. Next stop, Pasar Muara Karang. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oh iya, satu hal yang cukup menyita perhatian gue sepanjang perjalanan menggunakan rute 1A ini adalah signage pemberhentian pinggir jalan dari rute 1A. Ada yang sudah menggunakan penanda terbaru yang bertuliskan pemberhentian bus pengumpan Transjakarta. Dan ada juga halte yang masih menggunakan signage dengan tulisan bus kota terintegrasi busway, yang mana sistem ini sudah cukup lama hilang. Bahkan bus-busnya dulu yang ukuran kecil dan berwarna merah itu sudah di-scrap. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bus 1A mulai kosong ketika memasuki area peak. Karena menurut penglihatan gue memang mayoritas penumpang dari rute 1A ini adalah orang-orang yang kemungkinan bekerja di area peak, sehingga memang ini menjadi angkutan umum andalan mereka. Ya, di sini bisa dilihat ya bahwa bus rute A melanjutkan perjalanan ke Pantai Maju dalam keadaan hampir kosong. Hanya tersisa 2 orang penumpang saja, karena tadi memang mayoritas penumpang sudah turun di area Peak 1, baik itu di pemberhentian Peak Avenue ataupun di pemberhentian Fresh Market Peak, sebelum busnya naik ke jembatan dan menyeberang ke area Pulau Reklamasi ini. Iya, jadi barusan gue udah jalan sampai ke arah flyover di belakang sana ya. Flyover ke arah kawasan pantai kita kalau menurut tulisan signage-nya. Dan ternyata rute bus 1A itu belok ke arah sebaliknya. Jadi di bundaran di belakang ini busnya itu akan belok ke, ada ruko-ruko lah pokoknya di sebelah sana, dan bukan ke arah pantai kita. Jadi gue akan mencoba jalan kaki ke arah sana tadi, karena kebetulan pas ngelihat ada bus 1A yang muter di bundaran begitu. Semoga aja nggak nyasar ya, nggak salah jalan lagi. Wow, akhirnya bisa lihat pesawat lagi. Kangen naik pesawat. Nah itu dia bus 1A. Dan ya, di bundaran dia langsung putar balik lalu belok ke kanan ke arah ruko-ruko di ujung sana. Jadi berarti sekarang gue akan jalan ke arah sana, tidak ke arah kiri lagi, ke arah pantai kita. Untung tadi sempat keburu ngeliat ada bus yang belok, jadi nggak nyasar terlalu jauh.
Setelah sempat clueless dan hampir nyasar ke tempat yang salah, akhirnya gue tiba di salah satu halte yang tampaknya menjadi pemberhentian awal dari rute 1A arah Balai Kota, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat bus ngetem. Oke, akhirnya gue udah sampai di halte bus pemberangkatan rute 1A ya. Busnya masih agak jauh sih di belakang sana nunggunya. Cuman ini tadi haltenya di sini. Semoga aja gue nggak salah nunggu ya. Busnya bener berhenti di sini buat menaikkan penumpang arah Balai Kota. Karena jujur lumayan jauh aja sih tadi jalannya dari bundaran tadi, nggak tahu bundaran apa tuh, bundaran Pancoran kah, bundaran apakah, pokoknya lumayan jalannya sampai ke halte bus ini. Sebenarnya udah nggak terlalu jauh sih buat jalan ke tempat bus nunggu di sana, tapi gue takutnya pas gue lagi jalan ke sana busnya berangkat, jadi ya udahlah mendingan nunggu di sini aja. Sambil nunggu bus tujuan Balai Kota, gue mau sedikit cerita tadi tentang perjalanan. Kebetulan gue mulai perjalanan dari halte Monas. Tadi berangkat jam 7.20 pagi dan nyampe di bundaran PIK 2 tadi itu sekitar jam 8.15. Berarti waktu perjalanan sekitar 55 menit ya. Untuk headway busnya sendiri memang di rute A ini headway-nya cukup jauh, sekitar 15-20 menit begitu. Dan ternyata tadi jumlah penumpang yang naik di rute 1A itu cukup bisa dibilang rame begitu ya, terutama yang berangkat dari halte Harmoni dan turun di PIK 1 tadi. Pokoknya mulai dari masuk area PIK 1 begitu sampai di pemberhentian Fresh Market yang sebelum jembatan penyeberangan ke Pulau Reklamasi ini begitu ya. Entah apakah emang setiap hari begitu atau hanya di hari-hari tertentu dan jam berangkat kerja dan pulang kerja saja busnya ini penuh, karena mungkin kalau headway-nya bisa dirapatkan gitu jadi 10 menit at least, kayaknya jumlah penumpangnya nggak akan terlalu penuh dan terlalu desak-desakan begitu ya, kayak yang tadi gue alami. Padahal ini perjalanannya gue lakukan di hari Sabtu pagi, tapi ya bisa jadi sih pekerja-pekerja tenan di kawasan PIK begitu yang berangkat kerja jumlahnya banyak, tapi headway busnya agak jarang, jadi memang busnya akhirnya terasa penuh begitu walaupun di akhir pekan. Ya udah sih, harapannya sih mungkin karena jumlah penumpangnya cukup ramai juga di rute ini, mungkin headway-nya ke depannya bisa dibikin lebih rapat lagi gitulah, sekitar 10 menitan lah, at least 10 menit gitu, karena 15-20 menit aja rasanya kayak masih terlalu jauh begitu. Oke, bus arah Balai Kotanya sudah bergerak maju. Saatnya kita kembali ke pusat kota Jakarta. Berbeda dengan saat perjalanan dari arah Balai Kota ke PIK, perjalanan di rute 1A di arah sebaliknya terpantau sangat lengang. Bahkan ketika bus berangkat dari area PIK sampai tiba di area Pluit, bus di rute 1A yang gue naikin ini hanya terpantau terisi oleh 2 penumpang, yaitu gue yang berangkat dari titik awal pemberangkatan tadi dan 1 penumpang yang naik setelah halte PIK Avenue. Dear our customers, we are now approaching bus destination in this room. 1A, Balai Kota. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Sepanjang perjalanan dari arah Pantai Indah Kapuk menuju Balai Kota, bus rute 1A ini melewati sejumlah titik
seperti diantaranya ada pemukiman nelayan Muara Angke, lalu kemudian kawasan Bewok Pluit, kawasan PLTU Muara Karang, dan kawasan Waduk Pluit. Rute 1A kembali bergabung dengan jalur koridor BRT di halte Landmark Auto Plaza. Dari halte ini, rute 1A kemudian melayani 4 pemberhentian BRT di sepanjang koridor 12, yaitu Landmark Auto Plaza, Pakin, Gedong Panjang, dan Museum Fathahillah, sebelum kembali bergabung dengan koridor 1 di halte kota. Tanpa terasa, perjalanan bus di rute 1A ini sudah kembali memasuki area pusat kota Jakarta, dan tidak lama lagi perjalanan gue akan segera tiba di halte Transjakarta Monumen Nasional. Oh iya, bisa dilihat di sini bahwa mayoritas penumpang rute 1A dari arah Pluit dan kota tadi turun di halte Harmoni untuk kemungkinan transit ke koridor atau rute Transjakarta lainnya. Sehingga selepas halte Harmoni, bus di rute 1A ini sudah terpantau sepi. Iya, sekarang gue udah kembali tiba di halte Monas yang jadi titik awal pemberangkatan gue tadi pagi. Jadi overall untuk perjalanannya, waktu tempuhnya dari Monas sampai peak di Pantai Maji itu sekitar 55 menit sampai 1 jam ya. Untuk okupansinya sendiri tadi terpantau cukup ramai walaupun hanya di beberapa titik saja. Jadi tidak full dari Monas sampai peak itu busnya selalu ramai. Terima kasih buat yang menonton video kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka dan subscribe ke channel gue kalau belum. Terima kasih dan sampai ketemu di video perjalanan berikutnya. Bye!